Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 media pembelajaran yang beranggotakan saya sendiri Ida Miatin dan ada 3 rekan saya yaitu Julian Anggara, Putri Regita, dan Ria Santika. Dalam video kali ini kami akan menyampaikan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk materi garis dan sudut kelas 4 SD atau MI. Pelajaran yang akan kita gunakan ini sangat mudah didapatkan dan sangat mudah untuk dipraktekkan. Media pembelajaran ini terdiri dari pulpen, kertas, penggaris. Lebih baik menggunakan penggaris yang panjang ya. Ada penggaris busur dan ada jam dinding. Baik, yang pertama kita akan mempelajari garis-garis ya. Ada 3 macam garis, yaitu garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Media yang digunakan dalam mempelajari garis ini kita gunakan kertas, pulpen, dan penggaris. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembelajaran garis sejajar. Jadi saya akan menjelaskan tentang garis sejajar. Yang pertama, siapkan kertas kosong seperti ini. Kemudian lipat menjadi 3 bagian seperti ini, lalu tekan sehingga membentuk garis. Ketika sudah dilipat, maka ada bekas garis seperti ini, kemudian ditebalkan menggunakan pulpen atau spidol. Bentuknya seperti ini. Ketika sudah ditebalkan, nah ini adalah bentuk garis sejajar. Yang kedua, ada garis saling berpotongan. Di sini, media yang kita gunakan yaitu tetap kertas, pensil, dan penggaris. Baik, untuk menemukan dan cara mengajarkan kepada peserta didik agar lebih mudah mempelajari mana yang dikatakan garis berpotongan, kita bisa gunakan kertas seperti ini ya. Lalu kita lipat kertas ini menjadi 4 bagian, seperti ini caranya. Kita lipat menjadi 2 terlebih dahulu, kemudian kita lipat lagi menjadi 4 bagian ya. Kemudian lipatan ini bisa kita tekan seperti ini. Nah, jika sudah, kita buka lagi ya. Kita buka lagi seperti ini. Kemudian kita minta peserta didik untuk menebali garis yang sudah terbentuk oleh lipatan yang kita buat tadi. Nah, nanti garisnya itu akan terbentuk seperti ini ya. Nih, seperti ini. Ada 2 garis. Ada 2 garis yaitu garis yang horizontal dan garis vertikal. Kemudian di tengah-tengah ini ada perpotongan antar garis. Nah, ini bisa kita gunakan kepada peserta didik cara mempermudah memahami mana yang dinamakan garis berpotongan. Dan kemudian kita juga bisa menyelipkan materi sudut ya, seperti ini. Di saat garis berpotongan ada 4 sudut yang terbentuk, yaitu ada sudut siku-siku. Baik, materi yang kedua yaitu sudut. Di sini saya akan menjelaskan tentang sudut. Jadi sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh 2 buah garis luas yang titik pangkalnya sama. Saya akan menjelaskan bentuk-bentuk sudut menggunakan jam dinding. Cara ini juga bisa dipraktekkan oleh kalian untuk mengajarkan ke peserta didik. Yang pertama, ketika jam dinding menunjukkan pukul 15.00 seperti ini disebut dengan sudut siku-siku yang besarnya 60 derajat. Selanjutnya, ketika jam menunjukkan pukul 15.10 seperti ini disebut dengan sudut lancip yang besarnya 60 derajat. Selanjutnya, ketika jam dinding menunjukkan pukul 14.50 seperti ini disebut dengan sudut tumpul yang besarnya 120 derajat. Baik, materi yang selanjutnya adalah cara mengukur besar sudut. Alat untuk mengukur besar sudut yaitu dinamakan busur derajat. Busur derajat yang kita gunakan kali ini adalah busur derajat yang jumlah besaran sudutnya adalah penuh ya, atau 360 derajat. Busur derajat ini bentuknya berbeda-beda ya, tergantung dari pemakaian
dan kemauan kita. Baik, kali ini kita akan belajar bagaimana mengukur sebuah sudut yang sudutnya itu bentuknya bermacam-macam. Sebenarnya jika kita lihat begini saja ya, kita sudah menentukan bahwasanya ini adalah bentuk sudut lancip, ini bentuk sudut siku-siku, dan ini adalah bentuk sudut tumpul. Nah, misalkan ada soal yang bunyinya carilah besaran sudut pada sudut-sudut berikut ini. Nah, cara yang pertama kita adalah menentukan titik sudut. Titik sudutnya itu yang pertama ini ada di titik A ya. Yang ini di titik E, dan ini ada di titik H. Nah, setelah kita menentukan titik, kita bisa langsung mengukur besaran sudutnya. Caranya seperti ini. Kita letakkan titik. Baik, untuk mengukurnya, kita langsung dapat menggunakan busur derajat ini ya. Kita letakkan di sini kan ada garis tengah ya, ada garis tengah nih, di sini ada bulatan. Nah, untuk sudutnya kita paskan di sini, di titik A. Nah, titik A ini kan sudah lurus dengan 0 derajat, garis C. Dan yang kita ukur adalah panjang garis yang melintang ke atas nih, titik B ini. Nah, besarnya adalah 30 derajat. Ini besarnya 30 derajat ya, sesuai dengan namanya sudut lancip. Besarnya di sini soal pertama yaitu 30 derajat. Kenapa masuk ke dalam sudut lancip? Karena sudut lancip itu sudutnya 60 derajat atau kurang dari 60 derajat. Soal kedua sama, caranya tetap sama, yaitu kita letakkan busur ini garisnya pas di tengah-tengah titik sudutnya. Titik sudutnya tadi ada di E ya, seperti ini. Lalu kita ukur garis yang melintang ke atas itu berapa. Nah, di sini terlihat 90 ya. Nih, jadi besar sudutnya sama dengan 90 derajat atau disebut dengan sudut siku-siku. Nah, untuk sudut yang ketiga sama ya, tetap kita letakkan titik tumpuan sudut itu pada busur yang ada di tengah, kemudian kita tarik garis yang ke atas itu besarnya berapa. Nah, di sini terlihat bahwasannya garis yang dibentuk itu 110 derajat ya. Nah, jadi sudut yang terbentuk sama dengan 110 derajat atau dinamakan dengan sudut tumpul. Sekian video pembelajaran mengenai garis dan sudut dari kelompok 7. Atas segala kekurangan kami mohon maaf, dan semoga video ini bisa bermanfaat ketika nanti kita menjadi seorang tenaga pendidik. Atas kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.